Yang bikin saya terus termotivasi adalah hewan-hewannya sendiri. Kenapa? Karena mereka itu lucu-lucu menurut saya. Jadi kalau misalkan dia sakit tuh rasanya sedih gitu. Nama saya Eka Diana Rahayu. Saat ini saya bekerja sebagai dokter hewan di Jakarta Aquarium Indonesia. Jadi awalnya kenapa saya tertarik untuk memilih dokter hewan adalah ketika itu saya sempat nonton TV, terus lihat penyelamatan orangutan di Kalimantan. Tapi pas saya lihat itu yang lebih peduli dan lebih aware itu bahkan kebanyakan itu orang luar negeri, bukan orang Indonesia sendiri. Kebanyakan orang Indonesia malah kurang peduli dengan satwa-satwa endemik yang ada di Indonesia. Jadi saya berpikir untuk kenapa sih kita sebagai orang Indonesia tuh nggak bisa untuk lebih peduli kepada satwa-satwa endemik kita yang hampir punah gitu. Emang dari kecil saya suka hewan. Waktu itu pernah saya pelihara hamster sampai beranak pinak sampai 8 mungkin ada kali ya. Makanya dari itu kenapa saya pengen jadi dokter hewan juga salah satunya karena saya suka hewan juga. Jadi orang-orang kan pasti berpikir, wah dokter hewan kerjanya hanya mengobati, tapi kenyataannya itu tidak. Kalau di lapang, sebelum kita mengobati, itu ada tindakan yang disebut dengan preventif dan promotif. Kalau preventif itu kita mencegah, contohnya adalah pemberian obat cacing kepada hewan-hewannya untuk mencegah terjadinya kecacingan. Kemudian untuk promotif sendiri, misalkan diberikan suplementasi untuk vitamin dan mineral gitu. Terus juga selain itu ada kuratif, yaitu pengobatannya tadi apabila ada ikan atau hewan yang terdeteksi sakit. Terus ada juga rehabilitatif. Jadi itu adalah tindakan selanjutnya yang dilakukan apabila sudah selesai diberikan pengobatan. Kalau untuk saya di Jakarta Aquarium sendiri, tiap pagi melakukan round visit atau round check di setiap exhibit. Jadi setiap hari pagi itu melihat ke sekeliling semua exhibit, terus dilihat apakah ada ikan yang sakit atau menunjukkan gejala sakit. Apabila ada ikan yang menunjukkan gejala sakit, kemudian akan dipindahkan karantina, dilakukan pemeriksaan, dan dilakukan pengobatan. Nanti setelah dilakukan pengobatan, sorenya melakukan round visit lagi untuk yang kedua kalinya sebelum pulang gitu. Biasanya sih kita mempelajari, contohnya kalau misalkan di kampus itu kebanyakan adalah anjing kucing atau misalkan hewan-hewan ruminansia seperti sapi, domba, kambing, terus kuda juga, terus juga unggas. Kalau unggas kan maksudnya kayak penguin itu juga masuknya unggas ya. Jadi kita mempelajari hampir semuanya gitu. Ya, kalau untuk akuatik sendiri sebenarnya saya lebih banyak belajar di tempat kerja. Dibilang lebih susah atau lebih gampang ya sama-sama susah sih sebenarnya. Karena kan kita harus mendiagnosa dengan benar baru di treatment. Nah, bedanya adalah kalau di ikan itu dia ada pengobatannya tuh kalau di hewan darat itu kan kita taunya diberikan secara per oral atau lewat makan, terus kemudian disuntik sama seperti manusia kan. Nah, kalau di hewan-hewan laut itu ada pengobatan yang dilakukan ke airnya. Jadi apabila ikannya sakit kita bisa melakukan pengobatan ke airnya. Jadi bedanya ada di situ. Jadi kita harus tahu tentang kualitas airnya juga kalau ikan. Sementara kalau hewan darat kan paling lingkungannya gitu. Kalau susah sih sama-sama susah dua-duanya. Sebenarnya Jakarta Aquarium ini juga termasuk lembaga konservasi, tapi konservasi di bidang akuatik gitu. Selain akuatik sebenarnya juga ada hewan-hewan seperti binturong, kadal, dan lain-lain gitu, serval. Nah, kenapa saya tertarik di akuatik? Karena sejujurnya di Indonesia ini dokter hewan akuatik yang bergerak di akuatik itu masih sedikit, masih terbatas. Jadi masih banyak hal yang harus dipelajari dan harus diulik. Jadi itu merupakan suatu tantangan tersendiri untuk saya. Banyak banget sebenarnya. Salah satunya mungkin untuk ngecek kualitas airnya. Kalau di kuliah kita tidak diajari bagaimana kimia dan fisika dari airnya tersebut. Maksudnya untuk air yang sebagai habitat ikannya. Jadi
Nah, saya baru belajar itu di sini. Reaksi-reaksi kimia yang ada di air, terus kemudian juga penyakit-penyakit ikan yang baru-baru itu juga baru saya pelajari di sini. Gitu. Dan yang baru lagi adalah karena saya sekarang kerja di Jakarta Aquarium, jadi saya mengambil license diving karena untuk ngecek ikannya kan kita nggak bisa kalau nggak lihat langsung gitu ya. Selain lihat dari luar kan harus dicek secara dipegang gitu. Terus ya udah saya jadinya di sini belajar bagaimana cara diving gitu juga. Kalau sepanjang karir mungkin karena kebanyakan ketika sedang kuliah kali ya. Saya pernah handle yang jelas anjing kucing, sapi, kambing, kuda juga pernah. Terus ikan-ikan seperti hiu dan ikan-ikan kecil, terus pari juga. Terus kadal kemarin baru sempat operasi kadal. Terus juga belut, terus ayam juga pernah. Sama saya pernah ke lumba-lumba juga. Pernah hampir keinjek kuda. Itu deg-degan sih, tapi itu jadiin pelajaran aja, harus hati-hati kalau sama hewan gitu. Yang jelas pertama kan harus lulusan dokter hewan dan lulus ujian komprehensif ke dokter hewan. Soalnya kalau misalkan nggak lulus itu juga belum jadi dokter hewan sih. Tantangan terbesar itu kalau ada ikan mati. Itu stres banget karena gimana ya, kayak itu tuh tanggung jawab kita dan rasanya tuh sedih aja gitu kalau ada yang mati. Terus juga kalau misalkan ada penyakit-penyakit baru, karena jurnal untuk ikan itu udah banyak, tapi ada beberapa penyakit yang ketika saya mencari itu jurnalnya nggak ada, jadi emang harus benar-benar baca semua jurnal baru nggak ada gitu, baru tahu itu kenapa. Itu yang tantangan terbesar sih kalau misalnya ada penyakit yang baru-baru itu, yang aneh-aneh. Itu sih ada, tapi setelah dibaca-baca itu ternyata ada mirip dengan suatu penyakit virus, jadi harus dicek dulu ke laboratorium untuk memastikan apakah itu benar virusnya itu atau enggak. Kalau misalkan benar baru kita lakukan treatment. Yang bikin saya terus termotivasi adalah hewan-hewannya sendiri. Kenapa? Karena mereka itu lucu-lucu menurut saya. Jadi kalau misalkan dia sakit tuh rasanya sedih gitu. Jadi dan mereka kan nggak bisa pakai obat sendiri atau milih-milih obat sendiri kayak manusia gitu. Jadi menurut saya emang mereka tuh harus selalu dijaga kesehatannya gitu oleh kita. Ilmu yang kita dapat di kuliah itu gak akan kita dapat di luar. Maksudnya apa yang di luar sama apa yang di kuliah itu berbeda. Jadi yang di kuliah itu benar-benar basic yang harus kita tahu gitu. Dan di situ banyak banget ilmu yang sebenarnya pakai ketika di kerjaan. Gitu. Jadi sebenarnya harus belajar yang benar dan manfaatkan ilmu sebaik-baiknya gitu. Sekarang sih sudah cukup umum ya kalau menurut saya, karena sudah banyak universitas-universitas yang buka fakultas kedokteran hewan. Kayak yang baru-baru ini ada Unpad itu baru buka juga, tapi masih banyak dibutuhkan juga gitu Masnya. Itu tentuin tujuan. Yang pasti pertama tentuin tujuanmu, kamu mau jadi apa, dokter hewan apa. Terus jangan pernah menyerah. Walaupun kamu pernah gagal, jangan pernah menyerah. Coba lagi dan coba lagi. Karena kegagalan itu adalah suatu pembelajaran.